Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mencoba berenung, mari kita mencoba berpikir. Ada sebuah pertanyaan yang pantas untuk kita jawab. Menurut kita, mana yang lebih penting? Antara ilmu yang manfaatnya hanya sampai mati atau ilmu yang manfaatnya sampai setelah mati? Tentu ini pertanyaan yang harus kita jawab pada diri kita masing-masing. Hari ini generasi muda tumbuh dengan kecerdasan yang luar biasa, menguasai teknologi sains dan berbagai bidang modern. Namun banyak di antara mereka terjebak dalam problematika besar, yaitu enggan mendalami ilmu agama. Mereka lebih bangga dengan prestasi duniawi, tetapi malu ketika ditanya dasar-dasar iman dan ibadah. Ilmu dunia memang penting untuk membangun peradaban, tetapi ilmu agama jauh lebih utama karena menjadi penuntun arah hidup manusia. Ilmu dunia hanya memberi manfaat selama di bumi yang kita injak ini. Sementara ilmu agama mengantarkan keselamatan sampai akhirat kelak. Tanpa agama, kecerdasan dunia justru bisa menjerumuskan manusia pada kesombongan dan kelalaian. Sebaliknya, dengan ilmu agama, ilmu dunia akan bernilai ibadah, menjadi jalan keberkahan dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu generasi muda, generasi yang cerdas tanpa agama ibarat kapal besar tanpa nahkoda. Kuat tetapi mudah tersesat. Sementara orang yang berilmu agama meski sederhana hidupnya terarah dan akan dijamin keselamatan. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah lupakah kita bahwa Allah menciptakan sekian banyak makhluk di bumi, di alam ini, dan menjadikan kita sebagai manusia adalah bagian salah satu makhluk yang dijamin oleh Allah menjadi makhluk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh Allah menciptakan, menjadikan manusia adalah bagian dari makhluk yang sebaik-baik bentuk. Dan Allah menciptakan manusia di antara makhluk yang lain, yaitu dalam bentuk kesempurnaan dan kemuliaan yang paling mulia. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam ayat tersebut Allah menjadikan kesempurnaan kemuliaan manusia yang banyak, diberikan kemampuan atau menjalankan di bumi, di daratan, di lautan, kemudian memberikan rizki dari yang baik. Berbeda dengan makhluk yang lain, binatang mendapatkan rizki dari sesuatu yang tidak lebih baik dari manusia. Kemudian Allah memberikan kesempurnaan di dalam ayat ini yang lebih banyak atau lebih sempurna dibanding makhluk-makhluk yang telah Ia ciptakan. Di dalam dua ayat yang disampaikan tadi, di dalam surat At-Tin ayat 4 dan di dalam surat Al-Isra ayat 70 tadi, Allah mengawali dengan kalimat atau laqad atau sesungguhnya. Maka ayat ini menyampaikan dan memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah ini sungguh-sungguh. Di sini Allah benar-benar serius, tidak ada kesia-siaan dalam menciptakan kita. Dan tentunya kesungguh-sungguhan ini dan pastinya ada hal besar yang harus kita lakukan, yang harus kita berjuangkan di dalam kehidupan dunia ini untuk menjadi mulia di hadapan Allah. Bahkan untuk menunjang manusia agar mendapat kemuliaan tersebut, Allah memberikan modal yang begitu besar, begitu luar biasa kepada kita. Tahukah apa itu modal yang Allah berikan kepada kita, wahai ikhwan fillah rahimakumullah? Allah berfirman di dalam kalamullahnya, di dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah menerangkan bahwa Allah memberikan modal kepada seluruh umat manusia. Diberikan ketika manusia lahir, ketika manusia keluar dari min butuni ummahatikum, keluar dari perut-perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a, Allah memberikan kita dalam kondisi tidak tahu apa-apa. Lalu wa ja'alakumus sama wal absara wal afidah. Allah berikan modal luar biasa kepada seluruh yang lahir di bumi ini. Seluruh manusia, tidak hanya dari kalangan Islam, dari kalangan Nasrani, Majusi, Yahudi, semuanya diberikan modal yang sama, yaitu wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Yaitu Allah memberikan modal berupa as-sam'a, pendengaran, absara, penglihatan, dan afidah, berupa hati di dalam diri kita. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Jadi Allah melahirkan manusia di bumi ini, modalnya adalah penglihatan, pendengaran, dan hati. Ketika kita lahir dari perut ibu, tidak ada modal yang lebih dari itu. Tidak ada yang bayi lahir kemudian membawa kalung emas berlian. Tidak ada bayi lahir dia memegang sertifikat tanah puluhan hektar, atau bayi lahir kemudian membawa sekantung ATM yang berisi nominal yang berdigit tidak terhitung jumlahnya. Tetapi Allah memberikan modal yang luar biasa, yang ini akan membawa manusia ke dalam sebuah potensi antara kemuliaan atau kehinaan. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa fungsi modal yang Allah berikan kepada kita manusia? Modal tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati ini. Untuk apakah itu? Sudahkah kita gunakan? Atau sudahkah kita sadar bahwa Allah memberikan modal ini kepada kita? Sehingga mari generasi-generasi umat Islam seluruhnya, jangan pernah kita sedih, jangan pernah kita terjatuh kepada kenistaan yang mendalam, kesedihan yang mendalam, merasa tidak memiliki apa-apa, sehingga kita malu, sehingga kita tidak percaya diri untuk bergerak maju, untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Padahal Allah memberikan kita sebuah modal yang sama di seluruh manusia ini. Modal pendengaran dan penglihatan dan hati ini. Untuk apakah itu? Maka kita akan simak bersama-sama bahwa ternyata Allah memberikan modal tersebut ada tujuan, ada fungsi, harus bagaimana kita menggunakannya. Allah menjelaskan fungsi dari modal tersebut di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami akan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Siapakah yang akan mengisi neraka kebanyakan kelak di akhirat? Lahum qulubul la yafqahuna biha, yaitu orang-orang atau manusia yang dikasih hati la yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian siapa lagi? Walahum a'yunul la yubsiruna biha, kemudian dia dikasih penglihatan oleh Allah, tetapi penglihatannya tidak digunakan untuk melihat, membaca ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, baik di dalam Al-Quran maupun di alam semesta ini. Dan yang ketiga, walahum a'yunul la yasma'una biha, yaitu dia atau kita yang dikasih oleh Allah pendengaran yang sempurna, tetapi tidak digunakan oleh kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka dari ayat ini yang menyampaikan tentang bagaimana hukuman orang yang tidak menggunakan sarana penglihatan dan pendengaran dan hati ini, menjadikan kita paham bahwa ternyata fungsi dari pendengaran, penglihatan, dan hati ini adalah untuk mempelajari, untuk mendengarkan, untuk mengkaji ayat-ayat Allah di alam semesta ini, baik di dalam Al-Quran dan di alam semesta ini. Maka modal pendengar, ternyata inilah modal penunjang kecerdasan kita, yang mana kecerdasan
ini bukan hanya kecerdasan yang digunakan untuk menyerap, pendengaran penglihatan ini untuk menyerap ilmu-ilmu duniawi saja, tetapi kecerdasan yang hakiki adalah kecerdasan untuk menemukan jalan kebenaran, untuk menemukan jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan ini bukan hanya di dunia yang sementara, tetapi kecerdasan ini harus kita gunakan untuk sampai mendapatkan, menemukan jalan kebahagiaan, jalan keselamatan yang abadi hingga akhirat. Maka jangan sampai modal yang sempurna ini hanya kita gunakan untuk memanfaatkan hal-hal duniawi saja, menyampingkan kepentingan ukhrawi yang abadi. Maka Allah memperingatkan kepada kita di dalam ayat ini, jangan sampai kita tidak mampu menggunakan modal yang telah Allah berikan berupa penglihatan, pendengaran, dan hati ini, sehingga kita hanya menggunakan untuk kepentingan duniawi, atau bahkan kita membiarkan modal ini terbengkalai sehingga sia-sia, tidak bermanfaat. Kita analogikan, apabila orang tua kita memberikan modal kepada kita berupa uang nominal, kemudian kita pakai, kemudian habis, tidak ada manfaatnya, tidak berkembang modal itu, maka orang tua kita pasti akan marah, orang tua kita akan menyesal. Tetapi ketika orang tua kita memberikan modal kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin, kita kembangkan, bahkan kita bisa perluas bisnis kita dengan modal yang orang tua berikan, orang tua akan bangga, orang tua akan apresiasi, bahkan mungkin akan memberikan yang lebih baik lagi dari apa yang sudah diberikan di awalnya. Maka bagaimana Allah memperingatkan kita ketika kita tidak mampu menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati? Ulaika kal an'ami balhum adol. Maka Allah mengatakan bahwa kita akan seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripadanya. Kita sudah dikasih modal pendengaran, sudah dikasih ilmu, sudah dikasih kemampuan, tapi kita tidak menggunakannya untuk tadi mengkaji ayat Allah, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, bahkan sampai memahami hakikat siapa diri kita di hadapan Allah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah, semoga dari penyampaian tadi kita bisa menggunakan sarana yang Allah berikan, sarana kecerdasan, sarana akal ini untuk mampu membedakan jalan kebenaran, jalan kesesatan, membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah benci. Sahabat Assalam TV, generasi muda dimanapun berada, maka pendengaran, penglihatan, dan hati ini akan bisa maksimal kita gunakan ketika dalam rangka untuk belajar, mempelajari agama, belajar tentang Islam. Menyimak video Assalam ini, subscribe dan like channel Assalam ini, insya Allah bagian dari memfungsikan modal dari Allah yang telah berikan pada kita. Semoga dengan menonton channel ini bisa memotivasi, menginspirasi kita untuk suka atau untuk senang ngaji, membangun komunitas tadabbur Quran bersama teman-teman kita, keluarga kita. Karena itulah yang bisa paling dekat yang bisa kita lakukan. Kesimpulannya, ilmu akhirat jauh lebih penting daripada ilmu dunia, karena ia menjadi penentu arah hidup manusia, mengajarkan tujuan penciptaan dan menuntun kita menuju keselamatan abadi. Ilmu dunia hanya bermanfaat sementara, sedangkan ilmu agama akan menerangi jalan hingga di alam kubur kita dan di akhirat kelak. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga mengangkat derajat dan menjadi arah kemuliaan manusia di sisi Allah. Karena itu, mempelajari ayat-ayat Al-Quran adalah keharusan, sebab di sanalah sumber petunjuk, kemuliaan, dan cahaya kehidupan. Siapa yang berpaling darinya akan tersesat, dan siapa yang berpegang teguh padanya akan selamat. Demikian yang bisa kami sampaikan sedikitnya. Semoga bermanfaat bagi kita. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nastaghfirullah walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.